Kembali lagi dengan Obral di week ke-25 ya. Kita sudah masuk ke week 25 di minggu IPL ya. Untuk minggu ini kemenangan lagi win streak keempat dari King MU ya. Melawan Spurs ya. Di kandang MU. Menang dengan 2-0 ya. Ada gol dari Mbeumo dan Bruno Fernandes ya. Terus lanjut lagi dari Big Six lagi ada pemuncak klasemen memenangkan game melawan Sunderland ya dengan 3-0 terbantai ya Sunderland. Brace yang cantik dari Gyökeres dan gol dari Subimendi. Ini penting untuk di minggu-minggu setelah kehancuran atau penurunan performa dari Subimendi ya. Bisa ngegulin lagi kembali ke performanya kembali karena pemuncak klasemen ini sangat tipis sekali ya dengan posisi kedua dia yang minggu ini juga sensasional, kemenangan dari Manchester City melawan Liverpool di kandang Anfield di tempatnya Liverpool ya. Kemenangan yang sangat dramatis karena tipis banget ya. 2-1 ada banyak drama yang harusnya gol tetapi jadi tidak gol ya. Nanti kita bahas di full obral kita dan untuk transfer pemain masih tidak ada sesuatu yang ramai. Tapi untuk yang jelas dari La Liga ada ketertarikan dari Presiden Madrid ya untuk mendatangkan midfielder baru. Nama yang besar sih ada datangkan inginnya Pedri ya dari Barcelona, tapi pastinya itu berat karena pasti sangat ramai banget ya. Ataupun Vitinha dari PSG ya. Jadi ini penting banget untuk transfer pemain dari Madrid ya. Dan untuk pemuncak klasemen IPL masih paling atas dari tim Arsenal 56 poin dan di kedua ada City, ketiga masih di Aston dan pendatang baru dari MU ya. Semakin jauh untuk dari Liverpool ya dan Chelsea juga masih selisih 1 poin dengan MU. Oke, kembali lagi ya. Anjay, Di week keberapa ini? kita udah di Week minggu ke-25. IPL ya. Oke, kita di tempat mana nih? Dan Kita di Unsur Coffee. iya, Unsur Coffee ya. Kapan lagi ya? Tempatnya minimalis, bagus banget. Kalau anak sekarang ngomongnya skena apa culture? Bukan skena banget. Anjay. Anak Kapan sekarang lagi emang ya? kita anak lama, Bangsat. Anak lama coy. Eh. Gak pernah. Iya. Gak pernah. Kita Apa sih paling jauh? kita nongkrong di STK biasanya. Kasihan banget. Kita nongkrong di STK soalnya biasanya. Aduh, jadi ya begitulah ya. Kopinya oke banget. Kopinya Tempatnya enak, oke. serius. Ya nggak usah diomongin Kita lagi. apresiasi Tempat lama untuk baristanya. pasti. Kopinya enak. Bagus, Dan juga development kopinya. Oke lah, pastinya. Sama jus ya. Ini jus teman saya kita coli ya. Kenapa nggak mau diminum sama dia? Gak tahu, ditaruh aja sama dia. Oke, di awal ini kita akan membahas apa? Kemenangan dari MU. Oh, King. Kingnya mana? Sorry. Kingnya Sorry. mana? Nah, ini. 4 minggu ya guys. Oh ya, kita sekedar info aja, TikTok kita ke ban ya. Live-nya tadi malam kan aku nge-live toh. Nah. Nge-live nonton bola. Kau tahu pelanggarannya karena apa? Inisialnya menjerumuskan penonton untuk mengajak berjudi. Loh, Udah gila. kau pasti ngeliatin gamenya? Enggak. Kok bisa? Suaranya. Oh ya iya. Makanya matiin, aku aja nggak pernah pakai suara. Udah lagi. Sampai kapan? Sampai tanggal 12. Tepat kok. Tanggal 8 berarti tanggal 12. Ya 4 hari lah ya. Iya, 4 hari. Ya lah, gak apa-apa lah. Ya nanti game minggu depan masih dapet. Iya. Tenang aja, untuk 5 game berturut-turut kita akan live kan kok. Gimana nih untuk King MU? Langsung bahas King MU apa? Langsung Ketololan Liverpool. Langsung sabar dulu. Oh, sabar dulu ya. Langsung tolol lah walau. Iya. Emang Ini sih ada 2 bangu ya. Kita bahas dulu bangu ada ayam 2 sayur ayam dulu. 2 ya. ayam ini. Oh iya. 2 ayam kocak ini. Yang satunya ayam sayur, satunya ayam Phoenix, nggak jelas ini. Ya ampun. Yang pertama kita bahasnya di United dulu ya. Nah, kan sebelumnya di zamannya Amorim itu banyak banget fans maupun para pundit sepak bola itu ngomong bahwa Kobbie Mainoo dan juga Bruno Fernandes itu emang harus Misalkan. harus ditarungkan. Harus digempur gitu loh, harus jadi untuk kan Kobbie Mainoo itu sebagai pelapisnya Bruno tuh. Iya. Nah, itu kan keputusannya Amorim. Apakah salah? Ya enggak. Ya karena 2 pemain itu bisa bermain di posisi yang sama, tapi permasalahannya kan 2 pemain itu bisa bermain di posisi sama tapi kan beda playstyle. Nah, beda playstyle, beda kelas. Ya betul, itu jauh. beda karakter juga kan. Kan akhirnya kerasa, Sal. Jomplangnya itu kerasa banget, Sal. Kayak itu loh, Sal.
seberapa tenang Kobe Mainoo sebagai CM murni, terus seberapa bagus passing rate-nya dari Bruno Fernandes kan beda. Wah, itu beda kelas. Bruno Fernandes itu kan ya emang tenang, tapi kan Bruno Fernandes itu karena sudah pengalaman umur tuh. Iya, iya. Nah, Kobe Mainoo itu masih muda bro, nggak bisa kayak gitu. Dan ya kelas secara pengalaman dia masih baru berapa kali sih. Iya. Makanya secara senioritas ya beda lah. Beda lah, akhirnya kan gameplaynya berbeda banget, terasa banget bedanya. Nah, daripada dipisahkan kayak gitu, mending disatukan lagi. Nah, ini pinternya Carrick. Akhirnya emang bener-bener pemain yang berkualitas seperti Kobe Mainoo dan juga Bruno yang mending dimainkan bareng, kenapa harus bener, dipisahkan gitu loh. Makanya Carrick ini bener banget, dia itu untuk manajemennya bagus banget. Sangat kita ternostalgia dengan seorang Fergie ya. Iya. Seorang Ferguson ya. SAF. Sangat-sangat playstyle yang sama dan pinter untuk merotasi pemain ya. Jadi sangat bagus. Makanya ya kita berharap ya semoga traffic ini naik terus dan bisa kita langsung isyaratkan bahwa pemenang IPL ada MU nanti. Kayaknya impossible. Belum, ya, sih. sabar ya. Kayaknya impossible. Soalnya gini, Sal. Oke. Udah tinggal berapa match sih? 8 kan? Sekarang sudah 25 berarti 33 toh? 13. Bukannya 38. Oh iya 38, 13 13 match lagi. Lumayan lah. Sulit bro, itu pun harus United itu harus menang terus Menang terus tanpa kekalahan, tanpa seri. tanpa seri. Karena Soalnya emang Arsenal kita nyari jauh banget kejegalnya. poinnya. Jauh. Buktinya dia 5-6. Kecuali Arsenal langsung kalah beruntun ya. Kalah 3 kali aja. Udah. Iya, udah menang. Bisa itu. Udah. Bisa itu dikejar. Ya, tapi masih ada City ya. City pun mainnya jelek cuy. Tapi kita selesaikan dulu. Di MU gimana? Kemarin menurutmu taktik seorang dari pelatih Carrick. Spurs, Oh ya. dia kan bener-bener harusnya ini salah satu apa ya, tim yang bisa membuat MU itu kesusahan karena salah satu playstyle low blocknya dia paling oke lah dan sudah pasti terbaca kan. Sedangkan dari babak pertama kan sudah dimainkan itu, agak terpojok sebenarnya MU juga kan. Secara playstyle low blocknya dia loh. Gini Sel, kalau dilihat deh gameplaynya Spurs itu sebenarnya low block sih karena kan dia langsung tutup tuh, nutupnya gerak cepat langsung nutup Banget lah, apalagi Langsung wow palinya, Wow, Van de Ven, Mickey Van de Ven kalau defense itu orang Tapi kan 9 tok loh. misalnya dilihat yo, itu gameplaynya emang parkir tank dari awal pun parkir tank. Sebenarnya ya, karena sampai terjadinya pelanggaran beberapa kali ya karena parkir tank itu. Nah, kan low block terjadi itu kalau kamu misalnya mainnya ngepres. Nah, Jadi main mau ngepres, bener-bener berusaha untuk kayak bola mau dialir kemana itu kamu langsung ada di posisi itu. Menurutku itu low block. Tapi emang dia kan sepak bola itu nggak bisa 100% low block, Nggak nggak bisa bisa lah. 100% itu kayak area marking kan nggak bisa kayak gitu. nggak Semuanya bisa. kan di Pasti sepak bola harus itu ada- fluktuatif semuanya, Iyalah. progresif semuanya itu dikombinasi. Nah, mulai kelihatannya untuk main semakin low blocknya semakin kelihatan itu ketika Pedro Porro udah kartu merah. Itu bener-bener semua Pedro pemain itu Romero dah. Oh iya Romero. Sampai Pedro Porro. Bener-bener ketika Romero keluar itu kartu merah, bener-bener semua pemain Spurs itu dalam kotak penalti. Makanya kayak siapa yang mengira ya, Carrick pun juga merasa wah langsung chance besar banget itu kan. Meskipun memang harus beresiko bisa kehilangan Casemiro karena Ya. salah satu pemain kunci juga. Pemain kunci dan itu tacklingnya nggak masuk akal. Aduh, sumpah duo dia Bukan juga tackle, dengan dia Bruno nginjek itu kaki. sangar sih. Bisa Emang- posisi gitu, itu resiko banget. Resiko. Dan kan emang duo mematikannya ya Bang Bruno Wah sama gila, Casemiro. Bruno Casemiro musim ini kalau nggak jadi dinobatkan sebagai player of the Turnamen. turnamen, wah. Bayangkan setiap minggu loh MU ini Dan sedikit. itu perform loh. Nyala terus. Tapi masalahnya gini Sal, performnya sih berapa match sih? 3-4 match toh. Tapi ya, Bruno kalau kita sama lihat Brunonya aja kan Brunonya aja itu performnya itu emang whole season loh. Whole, wah. Whole season. Kau Whole lihat season lah, itu sekarang perform semua deh. GA-nya dia tertinggi. Iya, 20 loh total. Mau 20, sekarang udah 12. 20 dan Belum. sudah GA lo ya. Oke aja. Bukan Oh, asis iya, tok iya, ya. Kalau iya, asis iya. 12. Iya betul. Yang kemarin ngegolin. Wih, asis ngegolin. Gimana kayak gitu tuh? Gacor. Nah, kan dia mau itu toh, mau menyamai rekornya De Bruyne. Rekornya toh. De Bruyne. Iya toh. Tapi menurutmu ya, ini kan juga jadi perdebatan sih. Ini prime Bruno juga kan versus prime De Bruyne, kamu milih mana? Dengan playstyle mereka ya. Tapi jangan tentang kalau dibilang tentang prestasi ya berat ya. Tapi kalau secara
statistik. Oh, iya. ya De Bruyne lah. Tetap ya. Masalahnya gini Zal, No offense ya. nggak banyak pemain itu yang bisa punya kreativitas tinggi dan juga punya passing rate yang bagus. Oke. De Bruyne itu punya semuanya, komplit. Dia tuh mulai dari shoot powernya bagus, creativity-nya nggak masuk akal. Terus yang ketiga terakhir itu dia punya passing rate-nya itu nggak masuk akal. Dari jarak sejauh apapun bisa. Nah itu kan nggak semua pemain. Kayak TAA, creativity-nya punya? Nggak punya. Enggak. Dia Tapi cuma bisa passing passing yang rate-nya bagus banget. Bagus banget. Creativity-nya itu, Shoot-nya kurang. iya shoot-nya kurang. Tapi apabila statistik asisnya terlewati, apakah bisa membuktikan Bruno lebih di atas itu? Bisa lah. Karena kan De Bruyne udah pindah. Nah, Kalaupun De Bruyne ada di City, udah hilang masanya. iya sih. De Bruyne kan kita terakhir tahu Iya. dia nggak masuk akal loh. Waduh gila, Dia gendong-gendong Cuk. otot tendonnya loh, Udah Sel. gila dia tuh. Rapuh loh, Sel, otot tendonnya De Bruyne. Ya itu kan biaya yang harus dibayar dengan sih, performanya untuk kayak gitu. performa bagusnya. gacornya dia ya. Iya, itu harus Tidak dibayar. akan long last lah seperti itu. Nah, aku takutnya itu Sel, ketika Bruno ini sudah melewati skornya De Bruyne, tiba-tiba dia harus bayar kos yang tinggi juga. Wah, ini Nah, yang itu buat jadi PR ya dari MU-nya. Pasti. iyalah. Itu sakit banget loh kayak gitu tuh. Apalagi Bruno ini kan emang bener-bener pemain kuncinya United. Siapa pemain yang mau menyetarai Bruno di MU? Nggak ada. Udah nggak ada cuy. Siapa? Menu dipasangkan juga nggak cocok. Siapa Nggak lagi? bisa. Pemain depan. Siapa mau menggandain dia? Pemain di IPL yang setara Bruno aja nggak ada kok. Oh, Baleba? Beda boy. Paleba kan CM. Nggak Ah, bisa M dia. Adam Barton? Paleba pun kurang ada Marton apa lagi coy? Pemain apa itu coy? Palingnya. Tapi tua Palingnya juga. kan ya. DMF. Tapi tua ya. Attacking, creativity. Siapa ya? Mungkin kalau dari aku ya, pemain yang persis kayak Bruno itu Wirtz. Ah ya, sorry ya. Wirtz ngomong bahasa. banget. Itu Wirtz itu kayak Bruno Dia banget. lagi juga Etos kerjanya tinggi, creativity-nya bagus, passing rate-nya juga lumayan. Dia itu Bruno. postur pun pas. Nah, kayak Bruno. Nah, tapi kan si Wirtz itu masih muda dan dia saingnya di Liverpool gitu aja. Coba nggak di Liverpool masih bisa Coba ada di chance ya. Liverpool, masih ada chance. Masalah ini sangat musuh bebuyutan ya. Iya, dan Palmer beda lagi lah, juga Bro. di. Oh, Palmer udah sakit-sakitan kayak gitu. Iya sih itu juga. Udah nggak lama itu masanya. Udah nggak lama, serius. Tapi gacor sih dia bisa hat trick loh. Trik ya. Gacor sih di Chelsea dia. Dia kan akhirnya diapresiasi sama Bruno. Iya. Akhirnya iya. kan bowlers recognize the bowlers. Nah, akhirnya banyak versinya Chelsea itu harusnya bangga punya Palmer. IPL loh bro, Harusnya. susah loh. Kamu kalau IPL ngomong tuh- kayak Hendrik di Ligue 1 ini nggak masalah. Ini IPL bro. IPL hat trick itu, waduh. Kapan sih terakhir kita Ronaldo? Halan pun aja nggak setiap saat. Halan terakhir. Tapi nggak setiap saat. Iya, nggak sih. Dia aja baru di UCL bisa hat trick. Kalau di IPL lo berat dia. Loh, Halan itu ketika City juara IPL itu hat-trick terus loh match-nya. Iya sih di musim Hampir itu tiap ya. match loh. Angga sampai dapat Golden Boots ya. Iya, banyak banget golnya dia. Nah, terus apalagi ya? Mungkin Dari MU gimana? King MU. Ini suatu statistik yang baik ya untuk berjalan terus ya. Bisa posisi 5 besar. start yang bagus untuk di akhir season. Kurang 13 ya. Kurang 13 Baru match. 4 game kok terlalu bangga. Sabar dulu. Bagus banget. Nggak ada, kalau menurutku ya, bagus bangetnya Bruno itu udah nggak ada emang. Pemain yang setara sama Bruno di IPL nggak ada. Siapa? Mau bilangin? Karena sudah keluarnya De Karena Bruyne. emang- Iya, udah keluarnya ada Bruno. Odegaard nggak bisa jauh. Cole Palmer beda. Beda. Karena Suplementary emang Cole beda. Palmer masih muda banget ya Salio. Iya. Mungkin kalau Cole Palmer udah matang usianya menyamai Bruno bisa. Tapi dia tetap beda playstyle. Beda. Beda banget. Menurutku yang paling deket sama Bruno itu emang Wirtz. Wirtz banget. Wirtz. Sayangnya di mana? Di Liverpool. Iya. Bener emang pembeliannya si Arne Slot itu tentang Wirtz itu bener. Nah menurutku di Arne Slot itu yang bener pembeliannya cuma 2 soal. Wirtz dan Ekidike. Ya itu. Wes. Sudah itu toh. Wes. Siapa? Isak Buang. Siapa lagi? Frimpong, Kerkes. Sampah banget permainannya. Gravenberch gitu loh. Itu Aduh, Kak Po juga. Aduh. aku bingung loh, kenapa ya Kak Po dimainin loh? Sumpah. Anjir. Kak Po sama Salah dimainin loh. Wih,
Itu Itu kan udah dihujat-hujat. itu bagaikan Arteta tolol memainkan bersamaan Madueke dan Eze. Iya. Udah di waktu bersamaan melawan MU, seonggok MU didatangkan pemain-pemainnya seperti itu yang akhirnya nggak membuahkan hasil. Set piece yang bosok, banci ya. Lebih bagusan kemarin diajarin Carrick set piece yang bagus itu gimana. Nah, Gitu loh set piece yang bagus itu. itu kan set piece sepak bola yang lama itu kayak gitu. Set piece bukan set piece original untuk sepak bola. Jadi, Jangan kayak pemain NFL dong. Masa set piece seperti ini? ditutup-tutupin gitu. Gini-gini. Aduh. Ya emang Kipernya digini-gini. emang peraturannya tidak menyalahkan, Sel. Hal itu diperbolehkan emang. Tapi mau sampai kapan? Iya kan? Iya sih. Taktik ya taktik, tapi ya kan nggak setiap saat. Masa kita kalau mau lihat dia ada ya website tertentu mereka sudah hafal mau hitungannya berapa. Babak kedua harus di atas over 3, nah, over 5. itu yang bikin TikTok kita kebrand, Cuk. Karena apa? Karena ini over 3. Ya orang ya mungkin ada cornernya video.com ya nggak 7. apa-apa lah. Nah, kayak gitu. Aduh. Ya ampun. Karena kalau yang tak tunggu di Arsenal ya pasti itu aja yang tak dekat. Iya. Aduh, Arsenal ini aku juga bingung, Cuk. Yang dimaukan Langsung pindah kah? dia pemain ya langsung pindah aja. Karena kita pembahasan Baiklah untuk MU itu cukup. tentang Sekarang untuk langsung King kita United ke ini nice. udah Semoga gitu terbaik, terus. harus dijaga Ya, yang performanya. penting beli pelapis-pelapis itu aja Pelapisnya ya. Bruno yang paling penting dan Ya, pelapis Bruno dan Casemiro. Mario, Casemiro. Iya. Sisanya masih oke, wing aman lah. Aman, Masih aman. oke lah. Dalot makin naik. Meskipun nggak ada Dorgu masih gacor Nggak dengan masalah. punya di posisi itu. Punya nggak masalah. Oke, kita beralih ke Liverpool. Meskipun senjata kita Ke akhirnya Arsenal ya? hilang ya. Ha. Kita beralih ke Arsenal dengan golnya Gyökeres Dan sama Zubimendi. Brace ya Gyökeres. Aduh, bagus sih untuk Zubimendi Set piece lagi dong itu. Hmm. Lagi-lagi loh. Iya. Mungkin Zubimendi itu bagus karena dia dapat golnya itu, Sel. Itu kan Selebihnya dari headingan lepas tuh. Hmm. Terus dia yang lanjutin. Selebihnya, Sel, dia permainannya jelek banget. Masih ya? Serius, jelek banget. Mungkin karena udah kecapean dia. Exhausted banget. Exhausted banget. Bener-bener permainannya jelek banget loh Zubimendi. Kenapa ya dia nggak bisa dirotasi sama siapa-siapa? Eze di posisi itu. Gak ada loh, dia itu pelapisnya cuma gak ada cuy. Ini sebagai single DMF loh. Dia tuh sering kali tuker posisi terus loh sama Declan Rice turun, Zubi naik, Zubi turun, Declan naik. Gitu terus loh. Posisinya Mungkin mesti menurut switch gitu. Arteta ini membeli dia itu hanya untuk menggantikan Declan Rice ya. Ataupun dibuat tandemin berdua. Di tandem. Tapi di ya. tandem. Tapi permasalahannya pemainnya untuk pengganti itu malah dijual semua. Dan sekarang nggak beli pemain kan. Habis dan kamu kalau ngomong Duitnya. Liverpool bagus, penjualan dan pembelian dia seimbang. Sedangkan Arsenal apa yang dijual? Siapa? Itu loh. Siapa ada pemainmu yang bapuk itu loh. Sama nomor 8-mu ya Odegaard loh. Jangan karena dia sebelumnya bagus terus habis gitu kena cedera semakin buruk. Gameplaynya jelek banget loh Odegaard sekarang. Serius. Cur. Jelek loh. Meskipun lawan United dia kasih assist dan berubah menjadi akhirnya Gol on bunuh diri. goal Ya, untuk Lisandro Martinez. Itu jelek loh. Selebihnya itu matchnya jelek banget loh Odegaard. Langsung ditarik kan makanya. Jelek banget Odegaard mainnya. Dan itu dari awal season itu udah kelihatan Odegaard jelek banget. Ya ampun ya, masa pemain kreativitas Mahal mainnya ya. untuk narik-narik pemain, untuk isi ruang celah. Nah kalau dapat bola nggak apa-apa. Pasan loh untuk dilihat kamu statistik head map-nya dia megang bola kecil banget. Iya. Atau mungkin gini, aku bingung ya. Tujuannya si Arteta ini memainkan pemain untuk narik-narik ini untuk menjadi sebuah set piece, untuk akhirnya menjadi sebuah gol, atau emang tujuannya narik untuk cetak gol. Nah, karena dua momen yang berbeda tuh sih. Ya. Dia narik pemain ini set untuk lebar gini, akhirnya dapat posisi untuk dia nembak Shooting ke dan kiper, lain-lain. shooting akhirnya berbuah gol, atau emang dia narik supaya dia nembak akhirnya berbuah set piece gini, corner. Sedangkan Sayang banget loh Odegaard dibikin kayak gitu. nah nggak gitu loh padahal. Buang-buang itu. talent banget loh. Banget. Saka dibuat kayak gitu. Aduh, coba buat tarik-tarik juga. Ujung-ujungnya kau tarik-tarik pun kalau memang dia main parkir tank dan juga low blocknya nutup, percuma Gyökeres setinggi apapun nggak buka itu. Nggak bisa membuatkan chance kegolan. Kebobol, iya. Yang ada ya kalian menggunakan cara NFL kalian ya. Kau pegang-pegang aja kiper itu.
jelek banget permainannya, serius jelek banget. Aku sampai mikir gini, ini kalau Arsenal sampai dipertaruhkan sampai akhir season kayak gini, mungkin bakal ada peraturan FA yang baru. Harus lah, harus. Iya. Ya mau gini loh, ini bagaikan kayak ada satu legend bola itu memberikan masukan kepada FIFA lah, aku lupa siapa. Antara Biscuit atau Safi ya, aku lupa. Biscuit kok bilang. Kita ini kan lihat bola ini pengen lihat show-nya, Iya. kecantikan berbola, gameplay, terus taktik. Tapi kalau game kita cuman bertahan, serang, bertahan dan nggak ada gol, nggak usah dapat poin. Ini kalau emang 0-0, nggak usah dapat poin 1-1. Tapi kalau seri 1 sama nggak masalah, karena dapat gol. Tapi kalau nggak sama sekali dapat gol ngapain? Ngapain kita tonton? Iya dong. Ya kita fair aja kan. Apa yang kita tonton? Yang pada akhirnya nggak dapat gol. Kecuali kalau gol, kalau serinya tapi kayak 4 sama, 2 sama, it's okay. Ada chance gol gitu. Tapi ya kembali lagi, terus kita tarik lagi kalau tentang ngomongan chance golnya didapat dari set piece, ya ngapain lihat bola? Pada akhirnya dia memaksa hanya untuk buang tendangan pojok terus. Tapi kan gol saya. Fucking ya. Coy. Sorry ya, aku kuno sih untuk lihat bola itu kuno banget untuk referensi. Ya karena kan kita emang nonton bola tujuannya emang gol kan. Nah golnya itu emang benar-benar gol yang dicetak dari kaki atau dari kepala atau crossingan yang kayak gitu yang kita tonton, bukan dari Kita cari-cari corner. seperti Corner itu bukan sebuah senjata loh kalau kita bilang itu, karena kan dia kesempatan kamu ini ditangkap sama kiper, adanya sebuah corner, di crossing, heading. Nah itu yang normalnya pemain atau mungkin di passing atau gimana, itu kan dengan alih-alih sebagai kipernya itu bersaing loh. Nah, Kan cornernya terjadi kok karena apa? Karena ada persaingan antara kiper akhirnya cara skill. bertahan. Nah, kalau misalnya kipernya kamu tutup, kamu bikin dia dalam situasi yang mati, situasi dia nggak bisa bergerak, terus akhirnya kamu heading untuk dapat gol. Itu kan namanya bermain licik. Nah, kayak contoh aku ngambil paling muda, La Decimanya punya Madrid saat versus golnya Sergio Ramos. Nah, Ramos. itu masa ditutup? Enggak. Itu pure headingan cantik. Iya. Dan itu akhirnya menjadi sebuah recommend legend. Akhirnya ya itu baru set piece. Gunanya corner itu terjadi di menit plus. Ya. Itu baru kita bisa melihat, wah ini euforia. Wah ya mepet waktu yang udah di pojok, dan itu loh ada show yang diberikan. Iya. Seperti Madrid, show yang diberikan. Rasa gelisah, rasa ingin menangnya dari duduk. Paling mudah pun kalau penonton tidak merasakan, dari pemain yang duduk di bench itu pun merasa juga euforianya dapat. Oh ini set piece yang kalau gol ya udah hilang. Nah tapi ya kalau setiap waktu Arsenal main pakai gitu ya gimana? Mungkin banyak kok fansnya Arsenal sudah mulai muak dengan gol-gol set piece. Iya kan? Banyak banget karena nggak ada euforia. Nggak ada. Aku jujur melepaskan lihat Madrid sesaat karena playstyle yang bapuknya dan nggak bisa enak dilihat. Apalagi gol penalti, gosok voucher itu lebih ampas lagi. Gol cornernya Arsenal itu sama kayak gol penalti. Sama, udahlah. Ya karena cara kalian dapetin golnya ya ditutup. Iya. Kecuali kau kayak Ramos kan headingan bagus. Sekarang headingan bagus lo bisa dipilih, bisa dilihat. Kalian ini ya, fans-fansnya Arsenal tuh ngomongnya gol penalti itu gol jelek karena apa? Itu nggak dihitung harusnya. Karena apa? Karena penalti dia mendapatkan penaltinya dengan cara curang. Apa bedanya sama kalian dengan nutupin kiper? Ya gampang aja lah ditutup kayak gitu. Ada bedanya. Kan akhirnya kalau bisa diomong ya Zale, ini kan akhirnya lawannya bukan 1-1 tapi 1-0 karena dia sudah dicurangin, ditutup. Kenapa bedanya sama dia gosok voucher untuk penalti? Udah hampir mirip. Iya, harus gak ada beda. Bedanya kamu lagi ya dilihat lebih effort lah. Oke, kita sudah bermenit-menit ngomongin tentang Arsenal yang semakin corner FC. Kita udah bisa capek. kuhina terus ini, capek aku juga. Kita ngomongin tentang performanya Gyökeres ya, apa menurutmu? Gyökeres. Menurutku ya, Ekitike bisa lebih tinggi daripada kamu. Kamu kayak gitu. Oh iya, jauh. Playstyle Ekitike itu sekarang udah mulai kelihatan di UPL. Karena Gyökeres ini untuk komponen sebagai striker oke. Ada. Tapi performamu itu tidak bisa kelihatan yang nyala yang gimana gitu.
Karena apa ya? Seorang striker ini juga memiliki tekanan yang berat. Iya, Ada hal yang embanan yang berat juga. Jadi kalau kamu nggak bisa banyak posisi untuk ngegolin, ya kebaca posisi. iya betul. Sungguhan. Kayak Sesko aja nggak bisa nyala-nyala ya karena sudah kebaca terus Mas ya. Berat. Sungguhan berat. Nggak masuk akal. Gyökeres itu kalau kita tengok ya misalnya, dia di Liverpool, di Sporting itu selalu gini kan? Nah, Hampir tiap dan match. itu bagus. Nah kan, bagus banget. Hampir tiap match dia selalu Bagus, selebrasi bagus. mas. Bukan Comeback. gol-gol biasa. Sekarang di Arsenal Sedikit dia kita. kebanyakan selebrasinya gini, benerin rambut cuy. Ya, kita sudah kelihatan dia nggak merasa puas juga, Mas. Nggak paham sama mas. Karena apa? Bener, etos kerjanya tinggi dia. Tapi football IQ-nya beda. Kalau dibandingin sama Eki jauh. Sungguhan, kamu lihat Eki Jauh. itu. Sampai banyak meme-nya, sepatunya bisa gerak sendiri. Iya. Gol-gol nggak masuk akal. Iya, karena itu football IQ Sal. Iyalah. Itu football IQ-nya sebuah pemain bola. Itu bukan terjadi karena Mas, kalau ngepot jangan diarahin ke kamera, Mas. Nanti berembun, Mas. nanti kaget kita. Ya, kaget saya. Karena kenapa ya? Itu nggak terjadi secara natural. Pasti ada yang butuh waktu, butuh juga ilmu yang dia pelajari ya kan. Jadi kan nggak upgrade diri dong dia beres ini. Iya. Di Arsenal dia cuman ditolong sama Saka sama Dek Saka itu terus. Saka emang nggak masuk akal sih emang. Gila sih. Nah kan permasalahannya gini sih, kalau dilihat yo. Apakah Gyökeres ini bisa berubah, berkembang, ataukah emang Gyökeres ini pindah ke Arsenal itu karena dia dianggap sebagai pemain yang pencetak gol terbanyak? Kan dia menang Golden Boot. Enggak, musim lalu enggak. Duh, di itu loh Ballon d'Or. Enggak. Lu menang Mbappe. cuy. Mbappe. Oh, pencetak gol terbanyak ya dia. Tapi hitungannya di bawah poinnya Mbappe. Banyaknya bener menang. Iya. Banyak. Tapi karena kalah posisi liga aja. Akhirnya poinnya kalah. Oh iya. Mbappe yang menang musim lalu. Masa sih Ballon d'Or kemarin yang angkat piala? Dia. Mbappe. Bukan Gyökeres. Oh iya ta. Kalah. Karena Mbappe golnya bukan lebih banyak, poinnya lebih tinggi tapi juga banyak. Secara rasio gol selisihnya mungkin cuma 4-5 lah. Karena terpaut poin liga kalah. Ya Kan- mungkin. Paling banyak Gyökeres, Mbappe, baru Salah. Aku setahu yang ngangkat pialanya itu kok Gyökeres. Mbappe kok. Ingat aku. Nah, mungkin karena dia sudah ada nama itu Sel. Akhirnya kan dia menganggap dirinya tinggi. Standarnya tinggi. Dia pindah ke Arsenal. Dia mikirnya gini. Aku pemain dibeli karena aku punya talenta dan aku punya apa? Punya value dalam diriku kok. Ya udah aku bermain seperti apa yang kulakukan di Sporting di Arsenal ini. PL bro, liga terbaik bro. Ya ampun kamu bandingin sama Lihat kau pemuncak klasemen UCL, Big Six semua itu, kecuali MU. ada City, ada Spurs, Liverpool, ada Liverpool. Spurs, ada Arsenal. Mau dibandingin kayak gitu. Nah, buat ya fans-fans sepak bola yang berada di liga lain selain IPL ya. Kamu kalau bilangin dibandingin kamu dengan United jauh. Dalam segi gameplay, dalam segi creativity. Bagusan Bagusan United sih. sama Kayak contoh gini. Sama beda, Cuk. Munchen itu liga tani, Cuk. Dia itu bener-bener poinnya posisi 1 sama 2 jangan Munchen ya, mungkin setara sih, ya, bagusan Munchen sih. Iyalah. Bagusan Munchen. Untuk saat ini Tapi loh. gini, Sal, permasalahannya gini. Keindahan permainan. Bukan keindahan permainan, persaingannya ketat banget, Sal. Oh iya. Kayak contoh gini, di UCL ya. Itu kan diduduki posisi-posisi Big Six IPL semua. Iyalah semua itu. Itu yang dirasain sama United tiap season, tiap minggu. Yes. Oh gila, gue ngerasain persaingan seketat itu. Mungkin yang bisa bertahan itu paling mungkin ada 4 tim mungkin. Tim-tim gede. Oh iya. Yang pertama mungkin ada Munchen, yang kedua mungkin ada Madrid, yang ketiga mungkin ada Barcelona. Barca, yang terakhir mungkin ada PSG. Ya. Menurutku cuma ada Ya, cuman itu empat toh. yang bisa bersaing di IPL. Itu 4-4 itu ada di satu liga. Nah, Kelasnya kan? iya. Iya, ketemunya itu. Itu. Ketemunya ya itu, sekelas itu. Sekelas itu. Dan itu yang dialamin sama United. Makanya kan jangan menghina terus, Iya. rasain dulu. Rasain dulu seberapa fans Madrid. ketatnya. Kamu ketemu sama tim papan Liga 2 aja kalah. Nah,
Kalau Madrid ditaruh di IPL, aku gak bisa jamin loh. Gak berani dia. Berapa itu gak bisa jamin aku. Ya gak berani ngomong Serius? 10 besar gak berani. Gak berani aku. Mungkin dia dapat 6, 8 besar itu bisa. Untuk squad yang sekarang. Untuk squad, tapi squad dulu ya peringkat 1. Oh, Squad dulu. udah masih segini. Ada Cruz, ada Karim. Casemiro, ada Modric, ada Bale, ada Ronaldo. Ya wajar dia kalau peringkat Itu 1. wajar. Peringkat sekarang. Tapi Peringkat sekarang. Peringkat 8 pun gak jamin lah. Gak jamin. Jangan, gak jamin. Bahkan Barca. Oh, gak jamin aku. IPL Gak jamin. Aku bukan karena benci, jangan ngomong benci Barca ya. Jangan. Kita ngelihat secara rasional lah. Kau lihat Yamin itu. Lewat. Dikit lagi udah cedera dikit lagi. Wah, itu karena di Pedri. IPL itu. Udah Itu hilang ada Guehi Pedri. di situ, di tackling hilang. Jangankan Guehi, Konate yang jelek kayak gitu loh. Nge-marking si Lamin itu bisa jadi bagus tuh. Konate itu loh suruh pegangin Lamin. Dia tuh Bisa. tiba-tiba dapat poin dapat itu loh ketika laga selesai kan dia dapat poin bintang berapa itu? 8 Konate itu. Padahal di match-match sebelumnya itu di IPL dapat nilainya 6, 5 ya. Dia kalau ini beda. Kerkes jeleknya kayak gitu. Bisa megangin itu Rapinya. Ya, aduh. Tapi Rapinya susah sih. Dia sudah IPL proven. Rafinya ya udah IPL IPL proven. proven deh. Ya meskipun peringkat bawah, Ya, Leeds lah ya. Klub kecil. tapi ya IPL proven lah. Ya. IPL proven. Jadi ya begitulah Arsenal ya. Kalian cuma selisih 6 poin. Jadi Arteta kalau mau kita memberikan lagi badge dari Obral bisa menang IPL, berusaha lebih keras. Berusaha lah. Karena 13 game itu nggak dikit. Oke? Kita selalu ingatkan setiap minggu. Setiap minggu. Mungkin itu alasannya Arsenal ya saya ngandelin set piece karena dia ngerasa aduh setiap minggu serasa UCL ini capek dia. Mungkin makanya dia kenapa di UCL gacor ya karena ya udah latihan. Ini kan 40 latihan. Iya. Dia capeknya di IPL-nya malah. Iya lah. Iya, Gila. iya, masuk akal. Ya bagus lah. Berarti UCL di IPL di atas UCL. Untuk sekarang sama, setara. Oh, setara ya. Setara. Mungkin ada waktunya akan ada UCL lebih rendah daripada Liga. Bisa ya, bisa. Karena persaingannya semakin jelek dengan adanya tabel yang sekarang, persaingannya kan ketat kan, nggak ada yang namanya grup-grupan. Karena kira nggak ada yang seru, Sal. Ya pada akhirnya ya. UCL itu serunya karena ada grup itu toh. Ya sih. Itu yang ditunggu-tunggu. Besok UCL draw-nya siapa ketemu siapa, grupnya berapa, itu yang bikin seru. Iya sih. Kalau sekarang udah nggak seru sih, serius. Ya udah begitu ya Arsenal ya. Semoga bertahan di UCL dan IPL. Kita tutup dengan Chelsea nggak usah dibahas, sudah tim aneh. Cole Palmer Tapi bagus sih. bagus ya Cole Palmer. Cantik banget. Cole Palmer bagus cuma ini kan bermain tim ya. Bagi-bagilah golnya. Jangan Cole Palmer semua. Gak apa-apa lah. Penalti Itu Palmer. itu untuk menaikkan derajat. Iya. Karena kan yang dipercaya. Udah nggak masalah lah. Kalau memang itu sudah keputusan bersama, it's okay. Untuk menaikkan seorang bintang ya. Iya. Jadi it's okay lah. Di Chelsea nggak ada masalah. Sedikit lagi ya memang sahabat karib dengan MU lah ya. King MU. Kita lanjut ditutup oleh Pedri. kecap bangau. Oh, kecap Kecap bangau saja dulu. Oh iya. Liverpool. Gak usah dibahas. Permainnya jelek. Kita baru lihat semalam. Gameplaynya jelek banget ya. Oh, jijik aku lihatnya. Serius, jijik. Mau City, mau Liverpool. Jijik semuanya. City itu cuman ketolong 2. Strikermu yang memang memiliki darah menggulin. Iya. Dan back kipermu yang memang gacor. Untung kalian beli gue. Iya. Sungguhan. Gak ada gue. Dan akhirnya nyetelnya di sekarang kan. Nah, untungnya. Sebelumnya kan gak nyetel ya. Ya sabar. Iya, sabar. Namanya Butuh 2 match tuh baru dia nyetel. Iyalah, ya it's okay lah, it's okay. IPL Tapi kalau proven sudah tuh. nyala nggak masalah. Itu, gila, dipegang itu sungguhan mau Ekitike, Wirsnya, hilang. Bener-bener dipegang ini. Tapi dari Liverpool ini loh, aduh, kalian itu tuan rumah ya, ayolah. Kita tahu dapat gol, tapi masa harus belajar dari Mourinho? Tapi kalau nyari golnya kayak gitu, udah tahu headingnya nggak dapat, kena biru nggak mundur. Malah diem. Malah kalian mempertaruhkan pemain hilang 1. Merah gitu. Szoboszlai itu pemain kunci loh. Kunci loh, karena apa? Frimpong udah nggak ada. Kunci banget Szoboszlai itu. Siapa yang mau ditaruh di situ? Dan kalian mempertaruhkan kehilangan Szoboszlai untuk menghilangkan gol agregat biar aman. Sedangkan poin kalian sudah pasti kalah. Ya kan? Aneh sih, kok keputusan Arne yang sangat aneh karena gini loh, kecuali kalian nggak kalah ya. It's okay. Iya. Kalian mau memperpendek gol agregat atau enggak?
satu chance itu akhirnya nggak jadi kalah, itu oke. Tapi udah jelas itu 2-1 loh. Kedepannya jadi 3-1. Malah dapat merah tuh. Kan what a game. Oh, itu jelek banget loh. Karena ya iya kalau kamu dari yang kamu omongin Sel emang buang-buang apa ya? Buang-buang pemain loh kayak gitu. Keputusannya sangat buang-buang pemain. Emang sekarang siapa yang mau ditaruh di situ? Bradley. Ya nggak apa-apa sih. Kalau mau semakin terpuruk tiba-tiba peringkat 15 16 sih. Gak dapat UCL nangis kali. Nggak dapat surat UCL ya. Nangis. Itu loh seberat itu dan ya buktinya pemegang piala musim lalu bisa diobok-obok sekarang. Di tuan rumah. Liverpool masuk Piala FA ya? Final FA ya? Oh, Itu Carabao sih. Carabao. Final FA sama. Ah, FA belum final. Arsenal lawan City lagi. FA. Lumayan. Arsenal City. Kayaknya sih menang City sih. Untuk Enggak kompetisi. sih Arsenal feelingku. City masih tengahnya masih kacau, cuy. Masih kacau tengah sama depannya. Iya. Semenyo pun kan kemarin yang ditaruh itu Semenyo di kanan, yang di kiri Roku. itu bukan Doku Marmus. Oh ya, Marmus. Cherki tengah. Iya, Marmus, Cherki, Semenyo depannya Haaland. Wah, emang gacor sih. Itu progresif. Itu serem itu. Serem itu juga. Van Dijk pun baku anjing. Ada beberapa itu keputusannya Van Dijk itu salah. Salah banget karena bola udah dapet di Haaland sama dia ditabrak kasar. Wah. Akhirnya dia kayak jatuh gitu, sakit. Gimana nih? Semakin tua Semakin anarkis. Ya gimana dia mau ngandelin siapa Gravenberch untuk itu? Ini pemain bapuk nggak jelas anjing. Di musim sebelumnya pas waktu juara IPL itu bagus tapi sekarang udah bapuk anjing. udah malas aku bahas Liverpool. Sekalian akan turun, hati-hati aja. Sungguh 13 game lagi kalau gini terus udah. Kalian di tuan rumah nggak bisa membuat percaya diri naik kok. Ya begitulah di IPL. Memuncak masih Arsenal, MU semakin naik. Kita beralih Aston ke lagi imbang, ya udahlah. Aston imbang. Lumayan lah akhirnya. Dan ya sekarang kita masuk di Madrid ya. Madrid, aku berharap midfielder sih harus cari. Perez aneh, baru kesadaran sekarang. Dari Cruz keluar pun udah ngomong. Masuk sadar sih. Dari Cruz keluar aja dia udah ngomong. Dia mungkin mau hemat duit. Anaknya mau ulang tahun kan. Lagi aneh. Aku nggak terlalu ngeliatnya karena memang jelek banget. Kemarin tapi Carreras golnya bagus sih. Carreras dari belakang bisa gocek-gocek masuk lawan Valencia ya. Ya songgok Valencia. Itu bisa terjadi cuma di La Liga dan liga-liga lain. Seorang pemain left back bisa giring kosong kayak gitu, terus nge-shoot. Itu pemain lainnya ngapain, Cok? 5 back di belakang itu ngapain? Iya. Cuman apa? Kok bisa ya ampun. Ya udahlah, cuma selisih 1 poin dengan Barca. Ya nggak akan dapat piala sih. Aku berharapnya itu di season ini si Perez itu sadar bahwa Tapi bingung dia. Siapa bro, yang mau please dibeli? lah. Banyak Sel pemain DM yang bagus itu Sel. Vitinha lo beliin nggak apa-apa. Dia lagi PR dari PSG semenjak pembelian Mbappe. Oh, lagi ada masalah dia. Panas. Oh, berarti akhirnya kayaknya susah banget ya untuk dapat Transfernya Vitinha. berat. Ada banyak pemain. Tapi Endrick kayaknya mau ditarik kembali. Enggak guna pemain depannya banyak, Cuk. Emang tapi mau ditarik kembali. Terus Nico Pas kamu mau tahu dari mana? Nah, Please lah. Beda posisi, Cuk. Yang dibutuhkan pemain pure midfield kan. udahlah capek. Beli ini loh, siapa? Pemainnya itu loh, Sel. Pemainnya siapa? Aduh, klub nggak terkenal juga apa yang aku lihat. Lupa aku nggak terlalu ada rumor yang bagus-bagus juga. Ada kok, banyak pemain midfield bagus. Kayak contohnya pemain Baleba. Kan dia IPL pivot. Ya kalau di IPL pindah ke IPL lain ya gitu pemainnya. Kalau pindah ke liga lain ya gacor dia, Sel. Iya, ini ada berita yang dari minggu lalu ya, kita karena nggak bisa video. Ada Mola Lukman masuk di percuma, kalah sama Kat Antoni. Dia masuk ATM tuh. Iya. Masuk di Yang ATM. ngegolin Antoni lagi. Bener-bener gameplaynya bagus sih.
Babu. Ya udahlah gitu lah. Siapa lagi? Jesus dibantai 6-0 tahun Inter ya, pemuncak klasemen lah ya. Oh iya lawan Inter ya? Iya. Ada Inter- Nathan Ake. Wah gila. Lagi. Ngegolin Lautaro Wapi, golnya bagus banget. Padahal itu Bapu loh Lautaro. Lautaro apa? Ya, Bapu musim ini dia. Aku Bapu. Lagi. Turam masukin bagus. Ya, Turam memang gacor sih. Inter semakin Ada rekomen pemain untuk Madrid. Yang pertama pasti Pedri. Pasti itu. Itu the best midfield. Apa itu? The best midfield in the world Right now. Untuk pengganti Bruno bisa ya? Bruno. Beda posisi. Menu kalau mau nggak apa-apa. Menu tukar sama Valverde nggak apa-apa. Tapi Valverde tambah Nico Pas ya. Anjir. Menu keluar nggak apa-apa. Anjir nggak mau Dua lah. pemain tapi. Gak. Dua pemain. Rugi, Bro, Cok. kamu dapat pemain Yang penting muda. Rashfordmu tuker sama Pedri. Oh Tapi iya, kau nggak apa-apa. beli nambah. Nambah berapa sih? 20 juta. Ya kurang lah, Pedri itu market. Rashford punya cuma seharga 30 juta. Sel, Rashford itu EPL proven, Sel. Udah Di tua. Barca gendong kan? Udah tua. Meskipun udah tua gendong kan di Barca. Coba pemain lain ada yang kayak gitu? Nggak ada. Ngandelin siapa? Lamin. Alah, ke marking udah hilang bola kayak gitu pemain di kandal-andal. Jangan nanti kamu dihina sama Decul loh. Gak peduli. Itu Lamin itu loh, di marking gitu loh. Di marking hilang. Kemana sekarang? Itu kalau masuk IPL kakinya patah. Kakinya patah itu. Aduh. Patah. Kau lihat itu kalau ngejaglang nggak lihat bola. Kau lihat si Romero kaki yang diinjak. Lamin masuk ke IPL patah dia, nangis dia. Untung Casemiro yang diambil. Dia minta tolong ke Umi-nya suruh dijemput. Mi jemput Mi, udah capek aku. Gitu, pasti Lamin. IPL berat gitu. Itu loh udahlah Rashford tuker sama Pedri, tapi kau nambah 80. Cuk, jelek banget harganya Rashford. Rashford itu gacor, saya kurang ajar dia. Rashford tuh cuman klausulnya 30 juta. Itu aja gak bisa bayar Barcelona. Itu emang goblok gitu. Emang goblok itu. Apa? MOU-nya sama Barca itu goblok emang kok bisa deh. Rashford dia gini. Dia itu loh pernah Sel masuk ke angka 100 juta itu pernah. Iya tapi loh, tapi sudah tua. Terus kamu lihat dulu yang kamu kasih itu klub miskin. Ya berarti kalau gitu Gini klub loh. miskin gak boleh angan-angan. Kami itu udah miskin, banyak minta anjing. Dan miskin itu sadar diri. Miskin minta Itu kan banyak. lihat customer tuh. Customernya dia tuh ngikuti kayak mungkin kalau Madrid masih di atas 60, masih di atas 50 lah. 60 70 oke lah, 60 lah, 50 plus lah. Add on berapa lah? Klausul tambahan kalau menang UCL boleh lah. Nah, tapi kalau Barca Nah gini, kan ada istilah gini Sel. Kalau udah miskin jangan banyak gaya. Ini klub miskin banyak gaya anjing. Emang gak apa-apa, dapat banyak piala, it's okay. dapat banyak piala tapi kalau nggak kaya apa guna, Cok? Anjing. Laporta aja yang aneh. Laporta emang miskin banyak tingkah, Cok. Dia makanya udah Pedri kasih tambah biar bantu untuk klub. Iya, Biar selesai ini tuh. tambahnya 20 aja. Apa? 80 lah. Weh, bro. Pedri itu 100 anjir. Marketnya. Rashford pun pernah 100, Cok. Ya udah lewat. Mungkin gini, Sel. Mungkin gini, MU ini gini. Dia tuh mau kasih ke Rashford harga 30. Ya udah, nah, tapi kemurah. Ah enggak cukup duitku, Barca ngomong gitu. Ya enggak apa-apa ya, enggak usah dibeli, diambil lagi. Dimasukin ke Madrid. Nah, nangis fansnya. Nangis fansnya. Gak mungkin lah. Madrid itu ada Vini dan Mbappe. Seberapa bagus sih Vini? Sama Mbappe. Bagusan Mbappe aja tuh. Kan berat. Nih, Gak mungkin Rashford di situ. mungkin Nggak. kalau untuk pengganti Mbappe. Kan Gak strikernya mungkin. cuma Mbappe. Gak mungkin. Rashford pun bisa jadi striker loh. Gak bisa. Masih banyak di Madrid. Tapi kalau